Kajian hati. Dan di sini sudah hadir Mbak Unyi. Boleh Mbak, kalau ada yang mau ditanyain sama AA silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan saya Unye. Aku terlahir dari keluarga broken home. 30 tahun gak pernah ketemu sama papa. Dan di umur aku 2 tahun, mama ninggalin mungkin kerja. Dan aku tinggal sama nenek. Aku kurang kasih sayang dari kecil. Dari umur 2 tahun. Sampai akhirnya dapat bulian dari aku TK, SD, SMA, SMP, SMA. Gak dapat kasih sayang dari mama gitu. Dan di SMA itu saya mikir kalau seandainya saya menikah, mungkin saya akan dapat kasih sayang dari suami saya. Tapi ternyata pernikahan pertama saya itu bikin saya mentalnya hancur. Jadi saya setiap hari dipukulin. Dan saya bertahan 3 tahun. Terus gak lama, mungkin 1 tahun saya divorce. Dan saya bertemu sama mantan suami saya yang kedua. Kebetulan kita beda 15 tahun. Saya pikir dengan beda 15 tahun dia lebih dewasa. Dan saya nemenin suami saya itu bukan dari nol lagi tapi dari minus. Sampai akhirnya dia punya segalanya, dia selingkuh berkali-kali ya sama wanita malam. Tapi saya bertahan demi anak karena pada saat itu saya pikir saya gak punya power karena saya ibu rumah tangga. Jadi saya terima. Tapi di saat umur anak saya 3 atau 4 tahun, mantan suami saya selingkuh sama sahabat saya sendiri. Di tahun 2016 atau 17, mental saya berantakan Pak Ustadz. Saya ke psikiatri. Dan saya didiagnosa bipolar disorder dan borderline personality disorder. Tato saya banyak. Saya suka menyakiti diri karena saya mungkin dari kecil gak ada teman curhat. Jadi setiap saya sakit hati, saya harus menyakiti diri saya sendiri. Pertanyaan saya tuh, apakah ada hubungannya mental health dengan agama, trauma saya dari kecil gitu. Karena di saat saya depresi, jangankan Allah yang saya inget Pak Ustadz, diri saya aja saya gak inget gitu. Dan saya kerja di sosial media, di saat nanti saya mungkin sudah bertaubat, saya sudah di jalan Allah. Di saat saya meninggal, apakah konten saya, foto-foto saya akan menjadi dosa jariah untuk saya di saat saya sudah meninggal nanti, dalam keadaan saya sudah di jalan Allah. Apakah itu akan menjadi dosa jariah atau tidak, dan untuk tato saya itu seperti apa Pak Ustadz? Apa saya harus hapus atau enggak? Dan ibadah saya diterima atau tidak? Itu aja sih Pak Ustadz. Bunda. Iya. Yang pertama, hijrah itu berproses dan berprogres. Jalani sampai beres. Insya Allah sukses dan tidak akan jadi stres. Apa yang menguatkan kita? Zikrullah, ingat Allah, deketin sama Allah. Kak Unye bertanya, AA, apakah ada hubungannya antara mental health
dengan agama? Pasti. Kenapa banyak orang yang gelisah dalam hidupnya? Jauh dari Allah. Kurang ingat sama Allah. Karena yang akan membuat hati tenang, zikrullah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang yang beriman itu dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Maka untuk apapun yang pernah terjadi, kembalikan kepada Allah. Toh pada akhirnya kita pun akan kembali kepada Allah. Maka pilihan kaunya untuk pelan-pelan belajar. Melangkah lagi dalam kebaikan, ini adalah pilihan yang sangat luar biasa. Untuk semua yang sudah terjadi Kak, Allah maha baik. Allah maha pengampun. Aa, bagaimana dengan tato di tubuh saya? Tato itu hukumnya haram. Setidaknya ada 2 alasan kenapa jadi haram. 1, karena kita mengubah ciptaan Allah yang sudah sempurna. Yang kedua, menghalangi aliran air wudhu yang masuk ke dalam kita ketika kita hendak bersuci. Di situ keharamannya. Tapi udah terlanjur ada tato. 1, bertaubat sungguh-sungguh. 2, terus taat kepada Allah. 3, kalau bisa dibersihkan, silahkan bersihkan dengan syarat tidak menyakitkan. Jadi kalau kakak ngerasa bahwa malah bikin sakit, malah bikin terluka, dan malah mendatangkan madharat yang lebih besar, ya sudah. Tutup semuanya, jalani. Semoga Allah mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Yang kemarin terkait konten foto kita yang kita tahu itu tidak baik. Kalau punya kemampuan untuk menghapus semuanya, hapus. Banyak banget susah menghapusnya. Lakukan semampu kita. Jangan melakukan sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Mana yang menjadi jangkauan kita, hapus. Contoh misalnya, apa yang ada di genggaman kita bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah re-uploaded, sudah re-share sama orang, udah menyebar kemana-mana, itu di luar batas kemampuan kita. Ya biarkan, yang penting niat kita sudah mau berubah dan memperbaiki diri, insya Allah tidak akan jadi dosa untuk kita. Bunda, semua kita tujuannya sama, ingin masuk surga. Maka pantaskanlah diri kita untuk benar-benar layak dan pantas masuk ke dalam surga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Mereka yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu jalannya adalah takwa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadikan takwa sebagai bekalnya. Rumah tangga harus jadikan sebagai jalan takwa. Keluarga jadi jalan takwa. Urusan hidup kita harus jadi jalan takwa. Insya Allah hanya orang yang bertakwalah yang kelak masuk ke dalam surga. Untuk setiap dosa yang pernah terjadi, bertaubat, minta ampun, perbaiki diri. Allah maha baik, Allah sangat baik, dan Allah senang kepada orang yang terus memperbaiki diri. Aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Pantaskan kami masuk ke dalam surga-Mu nanti ya Allah. Walaupun dosa kami sangat banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang ada di rumah, bunda-bunda yang ada di sini, waktunya sudah berakhir. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kajian hati ya. Saya Zizi Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.